Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Rahim di channel Abdur_Rahim. Em, Kali ini saya akan membahas kasus yang juga lagi viral, yang lagi trending, masalah ya yang lagi hit saya sekarang ini, yaitu kasusnya Jessica Mirna ya. Jujur, aku apa ya? Kenapa tertarik membahas ini sebenarnya karena dari semua apa ya? Dari semua kasus eh, yang ada di persidangan itu, baik itu yang tindak pidana pembunuhan atau korupsi, yang menarik untuk kuamati sebenarnya adalah kasus Jessica ini. Sedari awal mungkin teman-teman ya, kalau menilai atau menonton beberapa persidangannya, terfokus hanya siapa pembunuh sebenarnya, siapa yang salah, atau ini. Tapi kalau saya pribadi, dari berbagai macam kasus ya, yang sering ada di persidangan itu, yang kulihat, yang gue pelajari itu hukum acara pidananya, kayak gitu. Ya walaupun jujur saya bukan praktisi hukum seperti halnya teman-teman yang sudah kuliah di hukum ya. Saya cuma hanya ya mas-mas julid, sekali lagi mas-mas yang masih apa yang lulusan madrasah aliyah negeri, pengen lebih tahu, pengen ya membuka wawasan baru, terutama di dalam dunia hukum. Satu hal yang ingin aku bahas di sini, kejanggalan yang memang ini gimana ya, aku bilang agak sedikit janggal menurut aku, karena kasus ini kalau saya mengambil istilah dari Profesor Dr. Khiarij, Umar Syarif Khiarij, ini tuh terlalu gegabah ya, seorang baik itu penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut umum untuk mengangkat kasus ini dan memasukkan ini ke persidangan. Saya pernah apa ya, mengikuti kasus persidangan Bapak Jokowi Maruf Amin ketika waktu itu masalah sengketa pilpres di periode keduanya, yang mana pada waktu itu saksi ahli yang ada di situ di persidangan itu ya Bapak Profesor Dr. Umar Syarif Khiarij itu. Dan di situ beliau menjelaskan secara detail bagaimana apa ya, step by step, proses demi proses pembuktian itu sendiri. Bahkan kalau beliau di situ memberikan asas ya, kalau kurang lebih mohon maaf, lebih baik membebaskan 1000 orang jahat daripada memvonis seorang yang tidak bersalah. Itu ya, itu kurang lebihnya, mohon maaf kalau saya salah kayak gitu kan.
beliau katakan itu di persidangan itu kayak gitu kan. Dan flashback ke 2016, saya agak melihat orang yang berbeda di kasusnya Jessica ini. Kalau kita menuduh seseorang kayak gitu kan melakukan pembunuhan, ya berupa racun itu, apapun itulah, ya kan, pembunuhan apapun itu, mesti yang dikejar pertama kali untuk ini bisa masuk di persidangan itu adalah otopsi. Simpelnya kalau kita mengambil kias, itu kalau misalkan teman-teman menuduh bahwa itu anak saya harus memberikan bukti hasil tes DNA kayak gitu kan. Itu dulu yang utama sebagai pondasi awal ketika saya menuduh seseorang atau mengklaim sesuatu. Misalkan saya menuduh orang tersebut berzina misalkan, saya harus lihat betul keadaannya, saya harus punya 4 orang saksi dan lain sebagainya seperti itu. Tapi malangnya di sini, ya ketika kalau misalkan kasusnya Denny Sumargo itu mesti harus ada tes DNA. Kalau misalnya kasus selebriti, kalau misalkan dia terlibat narkoba mesti harus tes urin, dia positif atau negatif. Kalau yang lain-lain itu, nah untuk kasus ini otopsi tidak ada, hasil otopsi tidak ada. Di berbagai macam podcast ya, baik itu Denny Sumargo, kemudian Deddy Corbuzier, selalu Profesor Dr. Omar Sharif Hoyarish di situ mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya pada kasus ini itu tidak ada otopsi, itu hoax. Itu hoax. Nggak usah dipercaya orang seperti itu. Bahkan Prof. Edi mengatakan bahwasanya yang saya tangkap di sini, seorang dokter Jaja Suryaatmaja itu nggak layak untuk memberikan komentar tentang kasus ini, memberikan komentar tentang masalah masalah kasus Mirna ini kalau dia tidak pernah melakukan otopsi. Jadi kan kalau di persidangan yang saya tonton itu kesaksian ahli Dr. Jaya Suryaatmaja yang saya tonton 2 jam 40 menit 53 detik kalau nggak salah, itu 2 jam lebihan lah itu, bahwa ya untuk Jessica itu untuk Mirna itu sebenarnya bukan karena mati keracunan cyanida, tapi mungkin ya ada hal lain. Ya kalau misalkan dia ditanya itu apa, balik lagi, karena kita tidak ada otopsi makanya kita tidak bisa mengatakan hal tersebut. Kemudian Prof. Edi di sini malah menjadikan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Jaja di situ, bahwasanya ya karena beliau tidak melakukan otopsi maka dia nggak usah ngomong kayak gitu ya. Dia tanya waktu itu ke Densu, ke Deddy Corbuzier kalau nggak salah, Dr. Jaja itu melakukan otopsi apa tidak? Kalau tidak ya sama halnya seperti orang yang duduk-duduk di warung kopi, ya nggak ada gunanya seperti itu didengarkan. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi balik lagi, kalau kita nonton fakta persidangan,
ketika jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli Dr. Slamet. Dr. Slamet ini adalah dokter yang mengeluarkan visum et repertum di situ. Dia selalu menolak kalau misalkan ada orang, baik itu jaksa penuntut umum, hakim, atau pengacaranya Jessica, hasil yang dia keluarkan itu adalah hasil otopsi. Beliau tidak pernah mau, bahkan beliau menyanggah di situ ini bukan otopsi, tapi ini adalah pengambilan sampel. Pada waktu itu hakim sempat menanyakan apa perbedaan daripada pengujian sampel dengan otopsi. Itu kurang lebihnya ya, yang saya tangkap. Kalau misalkan pengujian sampel itu adalah pengambilan sampel itu adalah pengambilan di mana untuk organ-organ tertentu yang memang sudah diperintahkan oleh pihak penyidik. Tapi kalau misalkan otopsi itu jauh lebih luas lagi. Iya, kalau misalkan yang saya tangkap berdasarkan kesaksian daripada saksi ahli Dr. Jaya Suryaatmaja di situ, yang namanya otopsi itu dibuka 3 rongga, gitu ya. Maksud daripada tujuan daripada otopsi itu untuk mengetahui penyebab matinya, gitu ya. Pada waktu di acara Densu, di podcastnya Densu, di situ Densu menanyakan pada waktu itu, kenapa nggak dilakukan otopsi secara menyeluruh? Ya, jawab jaksa penuntut umum dan Prof. Edi di situ, bahwasanya ya dibelah juga, mulai dari atas sampai bagian bawah, kemudian dilihat bagian lambung dan lain sebagainya. Terus diketemukanlah di situ racun cyanida, ya tara kayak gitu. Jadi ngapain lagi misalkan harus buka keseluruhan kayak gitu ya. Padahal kalau otopsi itu sendiri menurut Dr. Jaya Suryaatmaja itu ya tidak seperti itu. Kita mesti harus lihat lagi keseluruhannya, itu ya, supaya betul-betul yakin nih kalau misalkan anggap kayak kasus ini ya kan sudah diketemukan nih racun cyanida. Kita lihat lagi apakah ada penyebab-penyebab lain yang mengakibatkan atau yang menjadi penyebab seseorang itu mengalami kematian, kayak gitu ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Mungkin ada jantung, stroke, kolesterol, darah tinggi, asam urat dan lain sebagainya, mah kronis yang menyebabkan seseorang tersebut meninggal ya. Karena ini nanti forensik ini, otopsi ini itu dijadikan sebagai acuan oleh hakim untuk memutuskan seseorang tersebut bersalah apa tidaknya, penyebab kematiannya seperti apa. Dan sangat lucu sekali ya kalau misalkan seorang hakim memutus seseorang bersalah meracun seseorang dengan racun cyanida, di mana penyebab kematiannya itu sendiri tidak diketahui masih, ya kan? Dasar hukumnya tuh masih belum kuat kayak gitu. Hanya asumsi atau persepsi orang-orang, mungkin desakan-desakan orang lain tuh ya seperti itulah. Akhirnya seseorang harus divonis 20 tahun penjara. Dan saya tidak pernah meragukan ketua hakim pada waktu itu kecerdasan beliau, keilmuan beliau, integritas beliau sebagai seorang hakim. Cuman ketika untuk kasus ini saya agak gimana ya, kok bisa gitu. Di awal-awal memang aku sudah optimis ya kalau misalkan ini kasus ini dimenangkan oleh Otto Hasibuan, bukan karena beliau itu
apa ya, pengacara kondang, tapi basic yang harus mereka tempuh sebenarnya, yaitu otopsi ini tadi, tidak mereka lakukan. Makanya ya kalau misalkan Dokter Selamat mengatakan tidak ada otopsi di situ, kemudian Dokter Jaja Surya Atmaja juga mengatakan hal yang sama, tidak ada otopsi. Dan kalau misalkan tidak ada otopsi, no crime di situ, no case, ya harusnya bebas, gitu kan. Bahkan terakhir ya di yang saya lihat di Diskursus.net itu, yang saya lihat ketika channel host tersebut mengundang Prof Edi, agak di akhir-akhir video ketika membahas masalah otopsi, kurang lebihnya ya beliau mengakui bahwasannya itu memang tidak ada otopsi, dan beliau menyayangkan sebenarnya seorang penyidik, kalau nggak salah yang beliau katakan itu terlalu gegabah ketika mengangkat sebuah kasus ini tanpa hasil otopsi, tanpa melakukan otopsi terlebih dahulu. Dan mungkin kalau menurut saya pribadi, Profesor Dr. Omar Syarif Hiyarij itu yakin, seyakin-yakinnya untuk lubuk hatinya yang paling dalam, kalau kita tanya deep kayak gitu kan, Pak, yakin gak Bapak kira-kira persidangan ini dilanjutkan tanpa otopsi? Kayak gitu kan. Mungkin gak seorang Jessica Kumala Wongso itu bisa bersalah kalau misalkan tidak ada hasil otopsi, tidak tahu penyebabnya? Kemungkinan beliau pasti bilang ya. Dan itu tidak mungkin. Dan ya persidangan itu sebenarnya sudah yakin, sudah pasti sebenarnya Otto Hasibuan kalah. Otto Hasibuan menang. Karena ya ini tadi, dasar dari suatu kasus ini sebenarnya kalau mau diangkat itu di persidangan, ya hasil otopsi seperti apa. Ya kalau tidak ada otopsi, no crime. Seperti itu. Itu yang terakhir kali disampaikan oleh Profesor Edi Omar Syarif Hiyarij di Diskursus.net. Jadi sekali lagi ya, kalau misalkan Prof Edi mengatakan bahwasanya tidak ada otopsi kasus ini, kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada otopsi, orang yang mengatakan tidak ada otopsi itu hoax. Yang mengatakan itu salah satu orang yang mengeluarkan pisum et repertum, Dr. Selamat, mengatakan ini bukan otopsi. Pada kasus ini dia tidak mengotopsi jenazah Mirna Salihin, dan beliau yang mengeluarkan pisum et repertum bersama dengan Dr. Arif. Dan saya mengikuti persidangannya, melihat persidangan. Jadi ya, kalau misalkan di podcastnya Denny Sumargo, Diskursus.net, kemudian di Deddy Corbuzier, bahwasanya kemana kalian pada tahun 2016 ketika saya menjadi saksi ahli pada waktu itu mengikuti persidangan. Saya juga orang yang selalu mengamati proses persidangan tersebut ya. Kalau misalkan nggak bisa ikut live, saya ikut nonton YouTube-nya pada waktu itu. Ya, sorry, kalau misalkan YouTube mungkin nggak begitu dominan, tapi ya di portal-portal berita yang kayak misalkan Detik, Liputan 6 dan lain sebagainya, itu pasti meliput itu, pasti memberitakan itu.
Dan itu menjadi pembahasan topik kami pada waktu saya ngampas rokok di warung-warung kopi bapak-bapak. Ya, pada intinya menarik ya kalau misalkan sampai ini bisa ada kelanjutan daripada peninjauan kembali kasus ini. Mudah-mudahan ya persidangan peninjauan kembali ini tidak terulang seperti peninjauan pertama dan kedua. Agak aneh sih menurut aku. Untuk video ini mungkin yang saya bahas hanya otopsi saja. Nanti kita akan bahas mengenai video CCTV dan lain sebagainya di situ. Yang memang janggal. Terakhir ya, tantangan saya buat Deddy Corbuzier ya, yang mana mempunyai puluhan, mungkin 20-an video yang dia sampaikan di podcastnya bersama dengan Prof. Edi pada waktu itu, yang tidak ada di Netflix. Kalau memang dia punya video puluhan video otentik yang berasal dari DVR, kujilat bang. Tantangan, kujilat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kasar, mungkin yang tidak pantas untuk teman-teman dengar di situ ya, dan menyinggung berbagai macam pihak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan saya tidak ada lain, bukan untuk menyinggung mana-mana pihak, bukan untuk mendukung mana-mana pihak. Itu ya, intinya ya kita, kalau saya itu julid, pengen tahu, pengen belajar lagi hal-hal yang belum saya kuasai. Aku kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.